Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai cara mendesain penelitian hukum. Persoalan klasik yang umumnya dialami para mahasiswa hukum ketika mengerjakan penulisan skripsi, tesis, maupun disertasi adalah adanya kebingungan ketika hendak melakukan penelitian hukum. Kebingungan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal, misalnya tidak adanya informasi di bidang tertentu, ada informasi tetapi belum lengkap, atau banyak informasi tetapi belum dibuktikan kembali. Untuk mengatasi hal tersebut, maka sebelum melakukan penelitian hukum, mahasiswa selaku peneliti dituntut untuk memiliki kemampuan mendesain atau membuat rancangan penelitian. Desain penelitian atau riset design diartikan sebagai rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Penelitian didesain sesuai untuk mencapai keberhasilan penelitian. Oleh sebab itu, sesungguhnya desain penelitian tidak lain merupakan bagian dari rencana penelitian. Desain penelitian dibuat agar memungkinkan peneliti mampu menjawab pertanyaan dengan valid, objektif, tepat, dan hemat. Kegiatan mendesain penelitian itu sendiri hanya akan memberikan hasil yang optimal manakala mahasiswa hukum telah menjalani prosedur awal dalam kegiatan penelitian hukum. Prosedur awal tersebut meliputi: pertama, mengenali konsep-konsep hukum yang ada sebagai dasar pijakan dalam melakukan kegiatan penelitian hukum. Dalam hal ini, tentu saja diperlukan keterampilan untuk melakukan penjelajahan literatur hukum, mendiskusikan dengan teman, atau bertanya kepada dosen selaku pembimbing. Yang kedua, menetapkan tipologi penelitian hukum yang akan digunakan. Apakah penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum non-doktrinal? Yang ketiga, mengidentifikasi dan menemukan isu hukum yang menjadi fokus kajian penelitian. Identifikasi ini menjadi penting karena sisi penting dari sebuah rencana penelitian adalah rumusan masalah. Hal ini dilakukan supaya ada fokus dan skala prioritas dalam membaca masalah-masalah yang akan diteliti. Kemudian yang keempat, menelusuri dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan hukum yang relevan dengan isu hukum. Dengan membaca buku, melakukan optimalisasi terhadap perpustakaan, atau kemampuan melakukan penelusuran secara online. Keempat prosedur itu tidak harus dilakukan secara berurutan. Tujuan dari tahapan kegiatan dalam prosedur awal penelitian ini adalah memberikan informasi yang diperlukan agar peneliti dapat melakukan desain secara benar. Desain penelitian yang dikerjakan mahasiswa hukum pada akhirnya dituangkan ke dalam suatu matriks penelitian yang menggambarkan langkah-langkah yang harus dijalankan oleh mahasiswa hukum ketika menulis proposal dan hasil penelitian. Sekarang kita akan melihat prosedur awal dalam membuat desain penelitian tadi. Yang pertama adalah mengenal konsep hukum. Ini adalah pemahaman yang penting karena hukum seringkali menampakkan sifat yang plural. Pluralitas konsep tentang hukum ini dapat dimengerti karena hukum itu sendiri sebagai suatu ilmu memiliki karakter unik, di mana hukum tidak hanya dimaknai sebagai konsep yang abstrak, tetapi juga dipandang sebagai konsep yang bersemayam dalam tatanan kenyataan sosial. Paulus Hadisupratto menulis bahwa konsep pertama, kedua, dan ketiga merupakan konsep-konsep yang disebut konsep normatif. Hukum adalah norma yang bersifat ius constituendum atau ius constitutum, maupun juga hasil cipta penuh pertimbangan hakim dalam menghakimi suatu perkara. Oleh karena itu, setiap norma selalu saja eksis sebagai bagian dari sistem doktrin atau ajaran. Maka setiap penelitian hukum yang mengkonsepkannya sebagai norma dapat disebut penelitian hukum normatif atau doktrinal.
Suatu penelitian hukum yang lebih banyak menggunakan silogis yang deduktif dalam mengkaji gejala hukum yang terjadi, permasalahan atau tujuan penelitian. Sementara itu, untuk konsep hukum yang keempat dan kelima, dikatakan oleh Hadi Suprapto sebagai berikut. Konsep yang keempat dan kelima adalah konsep yang bersifat nomologik. Hukum tak hanya dikonsepsikan sebagai rules, melainkan perilaku sehari-hari. Di sini, hukum adalah perilaku manusia secara aktual yang telah terpola. Karena setiap perilaku atau aksi itu adalah suatu realitas sosial yang tersimak di dalam pengalaman indrawi yang empirik, maka setiap penelitian hukum yang demikian itu seyogianya menerapkan metode pendekatan sosial. Suatu penelitian hukum yang lebih banyak mendasarkan diri pada logika-logika formal dengan silogisme induktif dalam mengkaji gejala hukum yang menjadi permasalahan atau tujuan penelitiannya. Kemudian langkah berikutnya dari prosedur awal dalam melakukan desain penelitian adalah menetapkan tipologi penelitian hukum. Dalam hal ini, intinya adalah kemampuan untuk melakukan pilihan metode penelitian. Apakah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empiris? Menurut Hadi Suprapto, perumusan masalah dan tujuan penelitian akan memberikan sinyal ke arah mana suatu penelitian akan digarap dan pendekatan apa yang diterapkan. Apabila permasalahan dan tujuan penelitian terfokus pada konsep hukum yang normatif, maka metode kajiannya terarah pada penelitian normatif. Namun, apabila permasalahan dan tujuan penelitian terfokus pada hukum dikonsepkan sebagai realitas kenyataan dalam masyarakat, maka metode kajiannya adalah penelitian hukum empiris sosiologis. Seyogianya dua macam tipologi penelitian hukum tersebut tidak harus ditempatkan dalam suatu hubungan yang dikotomis. Di dalam kajian hukum, seyogianya dua macam itu satu sama lain diterapkan secara proporsional sesuai dengan permasalahan dan ranah yang dikaji, dan bila mana perlu dapat diterapkan secara bersama-sama dan saling menunjang. Langkah ketiga dari tindakan-tindakan untuk melakukan kegiatan awal desain penelitian adalah mengidentifikasi dan menemukan isu hukum. Isu hukum, menurut Peter Mahmud Marzuki, mempunyai posisi yang sentral di dalam penelitian hukum sebagaimana kedudukan masalah di dalam penelitian lainnya. Karena isu hukum itulah yang harus dipecahkan di dalam penelitian hukum, sebagaimana permasalahan yang harus dijawab di dalam penelitian bukan hukum. Karena terdiri dari dua proporsi hukum, maka di dalam isu hukum itu selalu memperlihatkan adanya pertentangan antara das sollen yang seharusnya dan dasein yang senyatanya, yang menjadi dasar penelitian hukum dilakukan. Dengan demikian, isu hukum menjadi dasar utama apakah suatu penelitian hukum itu layak atau tidak untuk dilakukan. Sebelum melakukan penelitian dalam tataran apa, yang pertama kali harus dilakukan oleh peneliti hukum adalah mengidentifikasi apakah isu yang dihadapkan kepadanya merupakan isu hukum atau bukan. Meskipun suatu masalah yang dihadapi merupakan kasus konkret yang dikemukakan oleh mahasiswa, belum tentu di dalamnya terdapat isu hukum. Tidak dapat disangkal ada kalanya suatu kasus yang diajukan oleh mahasiswa bukan merupakan masalah hukum, melainkan seakan-akan masalah hukum. Sebagai contoh misalnya, seorang mahasiswa hukum akan meneliti suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini putusan nomor 92 2012 terkait perkara kewenangan legislasi DPD dalam sistem ketatanegaraan. Nah, kalau kita membaca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemohon mendalilkan bahwa menurut ketentuan pasal 22D ayat 1 dan 2, DPD memiliki kewenangan konstitusional untuk dapat mengajukan RUU dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah. Namun kewenangan itu direduksi dalam Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana DPD hanya terlibat dalam pembicaraan tingkat 1, pengantar musyawarah, pengajuan dan pembaruan daftar inventaris masalah, dan pendapat mini.
Kemudian dalam hal ini Hakim Konstitusi menilai bahwa ketentuan-ketentuan itu telah mereduksi kewenangan konstitusional DPD sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, sehingga dinyatakan sebagian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum. Ketentuan yang lain dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat. Sekilas tampaknya putusan tersebut mengandung isu hukum di bidang hukum tata negara. Namun jika mahasiswa hendak menjadikan putusan ini sebagai objek kajiannya dengan mempertanyakan kesesuaian dasar pertimbangan hakim dengan konstitusi, maka tidak diperlukan penelitian hukum karena tidak ada isu hukum yang harus diselesaikan. Karena Hakim Konstitusi telah dengan tepat memutus hal tersebut dan pertimbangan hukumnya telah sejalan dengan makna tafsir konstitusi. Contoh lain, ya. Seorang wanita datang ke kantor pengacara untuk mengadukan majikan suaminya yang telah dituduh telah menyebabkan suaminya melakukan bunuh diri. Menurut cerita wanita tersebut, majikannya sering memarahi dan mengata-ngatai suaminya yang menyebabkan suaminya mengambil sikap dengan melakukan bunuh diri dengan minum obat serangga. Wanita itu minta bantuan pengacara untuk mengajukan gugatan terhadap majikan tersebut. Kalau dibaca sekilas, ini merupakan fakta hukum pidana. Apakah dalam hal ini pengacara tersebut lalu membantu wanita itu untuk mengajukan majikan orang yang bunuh diri itu ke kantor polisi? Sebagai orang yang memahami hukum, mahasiswa hukum harus terlebih dahulu memiliki pemahaman awal tentang konsep hukum, sehingga dapat membedakan antara kasus non-hukum dan kasus hukum. Mahasiswa yang hendak meneliti kasus itu paling tidak harus menguasai ajaran-ajaran dan doktrin hukum yang merupakan pengetahuan hukum mendasar yang harus dipunyai oleh setiap mahasiswa hukum, tidak peduli apapun bidang minatnya. Pada kasus tersebut terdapat suatu fakta hukum, yaitu matinya seseorang. Akan tetapi, adakah ketentuan hukum yang dilanggar oleh majikan orang yang meminum serangga sehingga menyebabkan terjadinya kematian tersebut? Atau dengan kata lain, adakah hukuman kausalitas antara kematian itu dengan ancaman yang dilakukan oleh majikan? Dapat dipastikan semua ahli hukum akan mengatakan tidak. Oleh karena itu, masalah yang diajukan oleh istri orang yang bunuh diri dengan minum obat serangga tersebut tidak mengandung isu hukum. Dengan demikian tidak perlu melakukan penelitian hukum karena tidak ada isu hukum yang harus diselesaikan. Contoh yang lain lagi. Apakah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebelum diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebabkan tidak berlakunya ketetapan MPR Nomor 3 Tahun 2000? Dalam menjawab ilmu hukum ini, peneliti harus menelaah eksistensi dan kedudukan ketetapan MPR dalam undang-undang yang dasar yang telah dilakukan amandemen. Setelah itu perlu ditelaah teori mengenai hierarki aturan hukum. Selanjutnya dapat ditetapkan di mana letak ketetapan MPR dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945. Untuk kebutuhan praktis, untuk menentukan isu hukum yang dapat dijadikan sebagai suatu penelitian hukum sebagai konsekuensi dari adanya dua proporsi hukum yang berhubungan satu terhadap lain, hal pertama kali yang perlu dilakukan mahasiswa hukum adalah mengidentifikasi masalah hukumnya dengan cara menentukan apa yang menjadi konsepnya dan apa yang menjadi faktanya. Ilustrasi yang dapat dijadikan contoh misalnya ketika kita membaca ketentuan pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang menentukan bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, karena hak tersebut merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun, fakta yang ditemui terdapat undang-undang yang berlaku di Indonesia, misalnya Undang-Undang Teroris dan Undang-Undang Narkotika, dalam normanya membolehkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana teroris dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk dihukum dengan hukum yang berlaku surut. Langkah yang keempat dari kegiatan awal melakukan desain penelitian hukum adalah penelusuran dan pengumpulan literatur hukum. Untuk memecahkan suatu masalah isu hukum, peneliti dituntut menelusuri dan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang relevan.
Ketika isu hukum telah ditentukan, maka selanjutnya peneliti dituntut menjalankan penelusuran literatur hukum untuk mendapatkan berbagai bahan hukum guna menjawab isu hukum penelitian. Hal yang perlu disadari peneliti adalah bahwa bahan-bahan hukum apa saja yang dicari dan ditemukan sangat tergantung pada pendekatan penelitian yang ditetapkan. Jika peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memecahkan isu hukumnya, maka tentu peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan yang relevan. Jika peneliti menggunakan pendekatan kasus, maka tentu harus dilakukan menemukan putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan isu tersebut. Demikian pula jika peneliti menggunakan pendekatan sejarah, maka bahan hukum yang diperlukan tidak hanya perundang-undangan, tetapi juga putusan-putusan pengadilan dan buku-buku hukum dari waktu ke waktu. Kemudian selanjutnya, dalam hal ini ada baiknya kita mawas diri terhadap dua sikap yang amat penting dalam melakukan penelusuran literatur hukum. Pertama, kita harus luwes, dan kedua, kita harus menghindari prasangka. Kita harus luwes karena dalam mencari kaidah hukum dan hubungan antar kaidah hukum, kita akan selalu menempuh jalan buntu, sering menemukan hal yang sepertinya tidak penting akan tetapi belakangan disadari sebagai hal-hal yang menentukan, dan sering baru akan mengerti apa yang kita cari sesudah kita menemukannya. Kita harus menghindari prasangka atau dalam kata lain menahan diri mengambil kesimpulan yang terlalu dini, karena hasil penelusuran literatur hukum yang baik adalah satu uraian terperinci tentang keadaan kaidah-kaidah hukum yang menyangkut suatu permasalahan dengan cara konsekuen, mencerminkan semua ciri-ciri kaidah hukum tersebut, baik ketegasan dan kekuatan maupun kekaburan dan kelemahannya. Kiranya demikian hal-hal yang dapat disampaikan mengenai langkah-langkah awal dalam melakukan desain penelitian hukum. Kita akan bertemu kembali di dalam paparan topik yang lain. Terima kasih atas perhatiannya.